Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah patut untuk diperhatikan. Kasus ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang mencakup segala bentuk fisik, verbal, psikologis, serta menyebabkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan fisik dan mental mereka. Polda Jawa Tengah sebagai penjaga keamanan dan keadilan tampil sebagai pelindung di tengah kasus yang terjadi. Dengan tekad teguh dan komitmen, aparat kepolisian bekerja sama untuk menjaga kesejahteraan keluarga. Antara real yang terjadi dengan yang dilaporkan ke pihak kepolisian itu mungkin jumlahnya lebih banyak yang tidak dilaporkan, Mas. Dan ini ada beberapa hal yang mempengaruhi hal ini. Kita bekerjasama dengan beberapa stakeholder terkait, diantaranya Pemda, KPPPA, kemudian P2A, kemudian juga dari universitas, sekolah-sekolah, dengan kita melakukan sosialisasi terkait dengan undang-undang, peraturan-peraturan. Kemudian juga kita sudah melakukan upaya-upaya kerjasama. Kita sudah membuat SOP dengan LLDikti untuk dalam rangka untuk pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu bayangkara yang menaruh jiwa dan raganya untuk membantu meniadakan kasus kekerasan adalah AKP Yuni Utami. Bahkan dirinya sempat mendapatkan beberapa penghargaan. Bahwa maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah itu dilatar belakangi oleh beberapa faktor atau aspek. Salah satunya adalah faktor ekonomi, kemudian faktor sosial, faktor pendidikan, dan faktor teknologi. Yang menelatar belakangi faktor sosial misalnya bahwa sebagian besar korban perempuan dan anak ini memiliki hubungan dengan para pelaku. Misalnya seperti suami dengan istri, kemudian anak dengan orang tua atau wali, kemudian guru atau tenaga pendidik dengan muridnya, kemudian pimpinan atau majikan dengan bawahan atau ART, dan semacamnya. Kemudian yang melatar belakangi masalah ekonomi, anak yang memutuskan berhenti sekolah dan memutuskan untuk bekerja karena alasan ekonomi. Sedangkan untuk yang melatar belakangi untuk pendidikan yaitu kurangnya edukasi atau pengetahuan masyarakat mengenai hukum yang melindungi mereka, sehingga tidak jarang kadang korban itu merasa tidak menjadi korban. Misalnya untuk kasus-kasus TPPO. Selain itu ada juga karena ketidakpengetahuan masyarakat, mereka itu sebenarnya mengetahui adanya suatu tindak pidana tapi menganggap kasus-kasus yang menimpa perempuan dan anak itu sebagai suatu ranah yang pribadi, sehingga mereka menganggap itu tabu atau aib atau enggan mengikuti urusan orang lain, sehingga mereka cenderung tidak mau melapor. Dan yang teknologi, dengan majunya perkembangan teknologi sekarang ini menjadi semakin maraknya modus-modus tindak pidana melalui media, misalnya kekerasan atau bullying melalui media sosial, kemudian prostitusi secara online, kemudian kekerasan psikis atau verbal melalui media sosial dan semacamnya. Untuk kasus-kasus sendiri di PPA itu kasus yang melibatkan perempuan dan anak korban kekerasan cukup tinggi di Jawa Tengah, Mas. Kami mencatat di tahun 2021 untuk kekerasan terhadap anak itu ada 524 kasus di 35 kabupaten kota dan Mapolda Jawa Tengah. Sedangkan di tahun 2022 ada 597 kasus. Adapun kekerasan yang melibatkan atau menjadi korbannya adalah perempuan, itu ada tercatat di kami di tahun 2021 340 kasus, di tahun 2022 ada 292 kasus. Pada tahun 2023, kasus kekerasan terhadap perempuan berjumlah 182 kasus, sedangkan kekerasan terhadap anak berjumlah 401 kasus. Penghargaan yang saya terima sebagai nominasi pelindung perempuan dan anak atau kelompok rentan, saya terima mungkin dari penilaian masyarakat yang selama ini mereka memandang saya ketika saya berdinas sebagai penyidik di unit PPA. Adapun menurut
penilaian mereka mungkin keberadaan saya selama ini dirasakan oleh mereka ketika mereka membutuhkan perlindungan dan pengayoman di bidang penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di Jawa Tengah. Penegakan hukum saja tidak cukup, belum dirasa cukup ya, bukan tidak cukup, belum dirasakan cukup oleh para korban perempuan dan anak. Ada hal yang lebih penting yang harus diberikan kepada para korban ini, seperti yang saya sampaikan tadi, hak untuk tetap mendapatkan bantuan pendampingan hukum, hak untuk mendapatkan rehabilitasi. Sedangkan hak rehabilitasi itu harus diberikan secara maintenance, tidak hanya sekali ya, supaya mereka memiliki kemampuan atau kekuatan untuk nantinya setelah menjadi korban ini mampu untuk kembali ke masyarakat dengan potensi yang dia miliki. Jadi reintegrasi itu sangat dibutuhkan oleh para perempuan dan anak korban kekerasan. Itu ada amanat harus membuat 4 pergub. Salah satu pergubnya itu namanya Pusat Pelayanan Terpadu. Namun di samping itu kami juga diamanai untuk memberikan layanan khusus untuk korban-korban kekerasan. Perlu kami sampaikan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini mungkin sedikit berbeda dengan kasus-kasus yang lainnya. Penegak hukum atau penyidik tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita membutuhkan pihak lain yang itu baik untuk kepentingan pembuktian atau kepentingan mendapatkan alat bukti maupun kepentingan mendapatkan memberikan hak-hak kepada perempuan dan anak pasca dia mendapatkan perlakuan tindak pidana tersebut. Kerjasama dimulai dari Dinas Pemberdayaan Anak dan Perempuan. Itu ada amanat harus membuat 4 pergub. Salah satu pergubnya itu namanya Pusat Pelayanan Terpadu. Nah, Pusat Pelayanan Terpadu ini adalah berisi lembaga-lembaga yang masuk di dalam yang memberikan layanan bagi korban kekerasan. Contohnya APH. APH berarti di sini adalah salah satunya adalah polisi, karena kan laporan pertama di SPKT, kemudian ada UPPA yang termasuk Mbak Yuni ada di sana itu. Nah, kemudian ada jaksa, ada hakim, kemudian ada lembaga-lembaga layanan, penyedia layanan itu atau FPL itu. Kemudian juga ada yang rumah sakit, ada rumah sakit yang milik provinsi, yang semuanya harus gratis, free, tidak boleh menarik uang sepeser pun pada korban. Jadi itu dirangkum dalam satu lembaga yang namanya PPT, Pusat Pelayanan Terpadu. Salah satunya biasanya itu untuk proses pelayanannya kita ada proses yang memang sudah terkoordinir, sudah kerjasama dengan pihak-pihak LSM, pemberdayaan perempuan dan anak, kemudian kepolisian. Nah, juga untuk kasus-kasus hukum, untuk pemeriksaan kasus-kasusnya pertama kali itu di IGD. Masuk proses di IGD, nanti diperiksa oleh dokter di sana, kemudian di asesmen. Kalau misalnya nanti itu kasusnya rawat jalan, itu nanti kita akan masuk ke gedung komprehensif. Itu nanti ada tim kita adalah psikiater sama psikolog. PPT ini kita sering melakukan rapat koordinasi baik penanganan kasus, membahas kebijakan maupun pertukaran data. Sedangkan di internal kepolisian kita juga menempatkan penyidik perempuan di unit-unit pelayanan seperti di unit PPA, kemudian di SPKT, di penyidik di Treskrim Sus, kemudian penyidik di Direktorat Narkoba, yang tujuannya adalah dengan menempatkan peluang mereka memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perempuan dan anak. Selain itu, kita di kepolisian juga memiliki atau menyediakan RPK atau ruang pelayanan khusus, yang mana ruangan ini diperuntukkan untuk pemeriksaan dan untuk tempat istirahat sementara, yang tujuannya adalah di tempat ini
para perempuan dan anak korban kekerasan bisa memberikan keterangannya secara nyaman, rileks, tidak ada ketakutan dan keraguan untuk mengemukakan keterangannya ketika dimintain keterangan. Jadi dalam proses penanganan tindak pidana terhadap perempuan dan anak, khususnya untuk anak, kami juga berkoordinasi dengan beberapa instansi maupun stakeholder. Dalam hal ini kita menyediakan rumah aman, yang mana di tempat tersebut korban dapat merasakan bahwa benar-benar mendapat perlindungan dari pemerintah kaitan dengan peristiwa tindak pidana yang dialami. Kemudian kaitan dengan pendidikan korban, kita juga bisa berkoordinasi dengan beberapa institusi untuk menjamin bahwa korban ini tetap mendapatkan perlindungan baik dalam hal fisik maupun pendidikan. Selain itu kita juga berkoordinasi dengan beberapa rumah sakit seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa di situ korban dapat mendapatkan pemulihan baik secara fisik maupun mental. Rumah aman menjadi sebuah tempat bagi para korban untuk berlindung dari apa yang sudah mereka alami. Rumah aman ini menjadi tempat sementara atau jangka panjang tergantung pada kebutuhan spesifik masing-masing individu. Namun di samping itu, kami juga diamanai untuk memberikan layanan khusus untuk korban-korban kekerasan. Hanya saja memang tempatnya itu kami rahasiakan, tapi kami punya itu yang namanya shelter. Nah, di situ itu khusus untuk korban-korban yang memang membutuhkan layanan rumah aman. Kalau yang reguler itu dari anak-anak terlantar putus sekolah, itu memang dengan latar belakang yang bermacam-macam lah. Ya, di antaranya mereka juga korban broken home, mereka juga korban pergaulan, mereka banyaklah korban kekerasan pun juga ada. Jadi kalau kita asesmen, itu sebetulnya anak-anak yang reguler pun juga banyak sekali yang itu mereka adalah korban. Nah, seperti yang kami sampaikan di awal bahwa kita sangat membutuhkan pihak-pihak lain dalam upaya penegakan hukum terhadap perempuan dan anak, karena memang hak-hak mereka itu harus dipenuhi, seperti hak untuk mendapatkan layanan kesehatan atau visum gratis, hak untuk mendapatkan pendampingan psikologis, hak untuk mendapatkan rumah aman, hak untuk tetap bisa bersekolah meskipun menjadi korban atau pelaku tindak pidana, hak untuk mendapatkan kesehatan reproduksi bagi korban TPPO atau kekerasan seksual, dan hak rehabilitasi bagi para korban atau pelaku tindak pidana narkotika. Ada hal yang lebih penting yang harus diberikan kepada para korban ini, seperti yang saya sampaikan tadi, hak untuk tetap mendapatkan bantuan pendampingan hukum, hak untuk mendapatkan rehabilitasi. Sedangkan hak rehabilitasi itu harus diberikan secara maintenance, tidak hanya sekali ya, supaya mereka memiliki kemampuan atau kekuatan untuk nantinya setelah menjadi korban ini mampu untuk kembali ke masyarakat dengan potensi yang dia miliki. Jadi reintegrasi itu sangat dibutuhkan oleh para perempuan dan anak korban kekerasan. Tindakan yang dilakukan oleh AKP Yuni ini bahwa dia mengakomodir dari pelapor, kemudian mengakomodir stakeholder mana saja yang terkait dengan penanganan PPA, sehingga dia dapat mengkomunikasikan dengan semua stakeholder, sehingga yang dapat membantu penyelesaian dari permasalahan PPA itu sendiri. Ya, harapan kita bahwa seluruh petugas PPA ini ya dia dapat bekerja sama dengan stakeholder yang ada, baik dari mungkin para psikolog, kemudian dari dinas kesehatan, mungkin dari dinas pemberdayaan perempuan yang ada di
kabupaten maupun provinsi ini dan stakeholder yang lain yang terkait dengan permasalahan kan mungkin ada rumah singgah dan sebagainya. Nah, ini harus lebih dikomunikasikan supaya penanganannya cepat. Waktu itu saya mendapat bantuan dengan didampingi oleh penyidik untuk pelaksanaan visum. Yang mendorong saya, mengapa saya sangat aware dengan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak, karena saya seorang perempuan ya, jadi saya bisa merasakan bagaimana rasanya perempuan itu jika mengalami kekerasan. Selain itu saya juga seorang ibu ya yang memiliki anak, dan saya juga bisa merasakan bagaimana jika anak-anak kita mengalami kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Saya menjadi penyidik pembantu di unit PPA sejak tahun 2006. Pada saat itu saya masih menjadi brigadir dengan pangkat Bribka. Kemudian saya sampai dengan tahun 2013 sebagai penyidik pembantu di Polres Semarang. Selanjutnya saya mengikuti pendidikan pengembangan perwira. Kemudian di tahun 2013 sampai tahun 2022 saya berdinas di unit PPA Sudit 4 Direktorat Reserse Kriminal Umum. Warga lebih merasa terlindungi, itu pasti, itu satu. Yang kedua, apabila warga mempunyai masalah hukum, terutama dari pihak Babin Kamtipmas, itu pasti memberikan jalan keluar terlebih dahulu. Jadi warga itu merasa sangat terlindungi karena dengan adanya kerjasama yang baik antara kepolisian dan juga desa kita. Penanganan optimal diberikan sehingga korban dapat melanjutkan aktivitas dengan aman dan nyaman. Saya tuh mengenal Ibu Yuni sebagai sosok poluan yang baik, mengayomi dan dapat memberikan bimbingan kepada saya selama proses penuntasan kasus ini. Waktu itu saya mendapat bantuan dengan didampingi oleh penyidik untuk pelaksanaan visum. Lalu ketika proses pemeriksaan tuh seperti suasananya dibuat rileks, sehingga saya dan anak saya itu dapat memberikan keterangan kepada penyidik. Jadi suasananya lebih nyaman dan tidak ada tekanan. Setelah itu saya juga mendapat bantuan rehabilitasi dan pendampingan psikologi dari Dinas Sosial. Untuk Polri, terima kasih kepada Polri yang telah membantu menuntaskan kasus kekerasan dan memberikan kami perlindungan dari ancaman kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terima kasih Polri telah memberikan kami perlindungan dari ancaman kekerasan perempuan dan anak. Terima kasih untuk Polri, khususnya Polda Jawa Tengah, karena sudah menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak-anak, sehingga kami semua merasa aman, nyaman, dan bisa melakukan segala kegiatan secara optimal. Terima kasih. Jadi unit PPA di Polda Jawa Tengah maupun juga Polres jajaran juga sudah bekerja secara maksimal. Mereka sudah melakukan pelayanan yang terbaik terhadap korban, dalam hal ini melayani pasca kejadian atau pasca trauma kejadian. Kemudian juga dalam hal penegakan hukum juga kita melakukan secara tegas, tidak ada pandang bulu. Beberapa kasus yang terjadi juga mungkin sering ada juga di berita di media juga. Tahun 2003 kemarin beberapa kejadian di Pondok Pesantren itu kita lakukan hal-hal yang profesional gitu. Ya, jadi saya himbau kepada masyarakat supaya jangan segan-segan dan jangan takut untuk melapor kepada Polri. Ya, karena kita Polri khususnya Polda Jawa Tengah siap untuk hadir dan melayani masyarakat.
kapan saja masyarakat membutuhkan. Ya, jangan takut dan jangan segan-segan untuk melapor kepada polisi. Ya, Polda Jawa Tengah hadir. Harapan saya tahu masih banyak lagi juga para Polri dalam hal ini pelindung perempuan dan anak di luar sana, terutama di Jawa Tengah, rekan-rekan kami di kewilayahan yang mereka punya empati dan punya sensitivitas gender yang bagus. Saya berharap teruslah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas dan sabar, karena itu sudah menjadi konsekuensi kita sebagai seorang anggota Polri, terutama pelindung dan pelayan masyarakat.